Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo Sobat Akuntan, kembali lagi dalam Accounting Creative on Podcast yang memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Nah, pada segmen kali ini kita mau sharing-sharing dengan teman-teman kita. Itu adalah anak AC atau yang biasa dikenal dengan Accounting Creator. Di sini ada kakak-kakak yang kece-kece. Di sini ada Kak Kia, Kak Mala, Kak Kiki, dan Kak Galing. Oke. Nah, kita langsung saja, kita akan mau bahas sharing-sharing terkait seputar apa sih, bagaimana kehidupan anak AC di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Nah, saya mau mulai sapa dulu untuk kakak-kakakku ini. Bagaimana kabarnya, Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, sip. Jadi santai saja, Kak. Terus tetap tegar. Oke, sip. Nah, di sini saya mau tanya, jadi mungkin kesibukannya kakak mungkin bisa perkenalkan diri sedikit gitu, kayak apa kesibukan belakangan hari ini, mulai dari Kak Kia dulu. Kalau untuk saat ini kesibukan masih urus wisuda, terus cari-cari pekerjaan atau mau lanjut S2, masih menentukan itu. Oke. Kalau Kamala sendiri? Kalau saya sih sama kayak Kia ya. Lagi urus wisuda juga, terus lagi cari-cari kerjaan, terus kayak masih pengen lanjut sih, tapi insya Allah. Oke, Kak Kiki? Ya, sama saja, karena kita sama-sama lulus kan, jadi jadi sama-sama urus wisuda, terus cari-cari info lowongan kerja juga. Oke, tapi sedikit informasi, berarti kakak kemarin baru habis selesai yudisium ya? Iya. Oke. Nah, ada Kak Galing. Bagaimana dong? Ya. Kak Galing Untuk sekarang lagi Sibuk mengurus AC. Ya, Ketua betul. AC. sibuk mengurus saja dan juga melanjutkan skripsi. Oh, oke. Jadi Untuk sekedar informasi, kita berempat ini sebentar lagi mau ikut ujian CA. oh, ujian CA kayak. Oh, oke. Kalau tahu Kak Galing sekarang jabat jadi Ketua AC. Periode Jadi, sekarang. Oke. Nah, mungkin teman-teman akan sedikit bertanya, bagaimana sih kerja di AC itu, atau bagaimana, apa sih AC ini? Nah, saya mau mulai dari Kak Kia. Nah, Kak Kia, karena saya dengar Kak Kia mungkin sempat jadi anak AC periode sebelumnya. Oke, mungkin sedikit Kak Kia cerita gitu ya, bagaimana sih sampai bisa terbentuknya AC ini sendiri? Jadi waktu periode kemarin itu direkrut sama Ibu Arum. Ada 7 orang, ada saya, ada Nini, Andini, Egi, Irdi sama Nani. Ya. Kemudian itu dibagi per PJ, ada yang pegang sosmed, web, ada yang pegang FB, pokoknya ada semua PJ-nya. Kemudian 1 tahun berjalan, ada PKKM, ada kegiatan akuntansi PKKM. Nah, terus kita tambah lah orang, ada Kiki, ada Galing, jadi semakin rame yang masuk di AC. Kemudian habis itu waktu saya AC kemarin itu Egi yang ketuanya, Egi yang handle semua. Kemudian pas tahun 2022 ini sudah selesai kegiatan PKKM, jadi berganti ketua lagi ke Galing. Jadi Galing sekarang yang pegang AC. Oke. Nah, kalau misalnya Kamala sendiri, bagaimana sih pertama awal, kalau Kak Kia kan tadi mungkin awal masuk ke AC itu kan memang dipanggil Ibu Arung ya. Nah, dipanggil Ibu Arung. Kalau Kak Mala bagaimana? Kalau saya sih sama kayak Kia kan, karena kita soalnya awalnya sama-sama sama Ibu Arung, dipanggil Ibu Arung. Jadi kita tuh direkrut sama ini. Maksudnya kalau boleh tahu Kak, pikiran awal ketika dipanggil itu maksudnya apa sih gitu ya? Bagaimana kebayang gitu? Cuma ikut teman saja sih. Oh, berarti satu geng kayak ini. Kita kan satu geng, terus kayak pasti sudah tahu yang akan kita kerja di AC itu pasti itu pegang Instagram, bantu dosen kalau ada kegiatan apa atau itu pasti itu sudah pasti. Kalau di Mala periode kemarin dia pegang Facebook, saya Instagram sampai sekarang. Kemudian sekarang malah jadi bendahara di AC, begitu. Jadi sudah ada semua PJ-nya. Terbayangkan itu pasti ada. Maksudnya di kita. Oke, kalau dari Kak Gigi bagaimana? Kalau dari saya, awalnya saya bukan dari tim AC kan. Awalnya saya tuh dari teamworknya jurusan. Ini teman-temanku ini juga yang memanggil saya.
kemarin itu sempat urus apa Remon ya. Iya, Makanya orang bilang sama Badin, Pak ini temanku bisa ikut bergabung di teamwork. Bisa awalnya di teamwork. Terus pas ada kegiatan PKKM ini, teman-temanku ini juga memanggil saya untuk bergabung. Akhirnya jadi deh ini Aceh. Oh begitu ya, jadi begitu. Jadi karena ada teamwork kerja, jadi Kak Kiki direkrut ya generasi. Oh, oke. Kak Galing, bagaimana sih? Mungkin pengalaman kemarin toh? Bagaimana sampai bisa Awal mulanya. sekarangnya? Awal mulanya itu sebenarnya saya bukan bagian teamwork, bukan bagian Aceh. Cuma semenjak ada program PKKM. Nah, program PKKM berhubung Aceh ini yang Irdi kan yang biasa edit kan Irdi. Terus karena Irdi kemarin pulang kampung, saya dipanggil edit. Edit pamflet, edit flyer, edit apa semua. Terus terbawa suasana saja. Tiba-tiba langsung semua kegiatan join gitu. Jadi Aceh. Oh jadi Aceh dan sekarang saya dengar sekarang jadi asistennya Pak Din ya. Jadi asistennya Pak Kajur begini. Oh iya, menggantikan Egi kemarin. Ah ya oke. Dan sekaligus jadi ketua Aceh juga ya kayak. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana sih maksudnya mungkin tanggapannya Kak Galing terkait anak Aceh sekarang gitu. Anak Aceh sekarang kan kita lagi sudah banyak yang selesai kan Kia, kemarin Andin, yang gini, Nini, Mala, sudah banyak yang kan, jadi kita juga lagi sibuk rombak tugas, sibuk perpindahan tugas. Oke. Nah, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi anak Aceh ini kita merupakan satu teamwork ya, kalau bisa dibilang ya. Salah satu bentuk teamwork yang memang kerja di bawah jurusan untuk membantu semua, artinya mensupport ya semua kegiatan-kegiatan jurusan, baik sosmed, kemudian ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya kemarin kita sempat ada pegang beberapa kegiatan ya kayak misalnya Yudisium, banyak 40-an. Kegiatan PKKM ya, itu yang sempat memang kemarin kami anak accounting creator ya accounting creator sempat pegang. Nah Kak, mau tanya, pasti banyak teman-teman tanya, apa sih yang didapat di Aceh sendiri? Nah, gitu. Jadi mungkin mulai dari Kak Kia lagi. Apa sih setelah ikut Aceh, apa sih yang Kakak dapat? Banyak sih, kayak pengalaman, dekat dengan dosen, terus bisa kerja tapi kayak santai gitu ya, main-main juga. Bisa enak pokoknya, banyak yang kita dapat kayak pengalaman-pengalaman bikin ini, bikin itu, handle itu, banyak yang kita bisa ambil dari situ. Terus mungkin belajar tentang kebersamaan juga toh, bagaimana kerja tim, kerja sama, kan kita bermalam terus selalu sama terus, jadi kayak lebih berasa sekali begitu ya. Oh iya, betul. Jadi teman-teman, sedikit informasi bahwa Kak Kia ini juga salah satu bintang podcast Kupas di episode sebelumnya, yaitu di Conference internasional. Ya, di best paper sama best presenter. Nah, ya betul. Kalau yang waktu itu lalu sama-sama dengan Kak Egi. Oke, kalau dari Kamala, apa sih mungkin pengalaman yang Kakak dapat, mungkin apa yang mungkin Kakak dapat pas masuk di Aceh? Itu sih lebih banyak pengalaman ya. Terus lebih dekat juga sama dosen. Hubungannya jadi lebih baik. Terus banyak makan. Banyak traktiran. betul. Karena jujur karena memang itu yang kita dapat. Karena memang sempat beberapa kali kegiatan Banyak liburan gratis juga. Betul juga. Sempat semua kegiatan kayaknya disupport sama makanan. Ya betul. Liburan kan juga kita sambil kerja. Liburan ya. Oh, kurang lebih seperti itu kemana ya. Oke, kalau dari Kak Kiki? Sama. Kan kita sama-sama kerja. Oke. Terus itu juga bermalam di hotel, jarang-jarang kan. Oh betul. Kayaknya semua hotel Padang dirasa. Berapa hotel sudah kita rasakan, alhamdulillah toh. Terus pengalaman, kebersamaan, kerja tim, sudah kurang lebih sama. Oke. Kalau dari Kak Galing, apa sih yang mungkin ada hal yang mungkin menarik ketika masuk di Aceh gitu? Mungkin juga saya kurang lebih sama. Cuma kayak kita lebih
lebih kenal karakteristik dosen bagaimana. Yang di luar dibilang jahat atau bagaimana, padahal baik. Padahal baik. Padahal lebih dosen killer ya. Punya hubungan lebih dekat dengan dosen. Jadi kayak anak dan ibu lah. Orang tua dan anak lebih dekat. Seperti orang tua sendiri. Oke. Nah, Kak, ini kan kita kemarin mungkin baru habis rapat. Dan sedikit informasi, berarti salah satu kegiatannya kita juga ini salah satunya podcast ini loh. Ya, berarti kita juga memang punya banyak program juga kayak terkait di Anak Aceh. Karena memang kita teman-teman mesti tahu sahabat angkutan bahwa kita juga memang bukan hanya mensupport kegiatan jurusan, tapi kita juga mensupport semua mahasiswa akuntansi. Dan salah satunya itu bentuknya kemarin kayak kita bantu siapa kalian yang naik ke BEM atas nama perempuan Cika ya. Cika. Nah, itu kita bantu support. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami bahwa memang kita Anak Aceh bukan hanya kerja di jurusan, tapi memang kita juga mensupport teman-teman mahasiswa akuntansi secara khususnya dalam menunjang pendidikannya, baik di organisasi juga kan ada himpunan mahasiswa akuntansi, di situ juga kita mensupport. Nah, Kak, pasti banyak keseruan, banyak hal-hal yang didapat. Nah, kesan-kesan yang selama ini kakak dapat, mungkin hal yang paling berkesan yang mungkin tidak bisa kakak lupakan begitu ya, bersama selama ada di Aceh. Mungkin dari Kak Galinjo dulu. Kak Galin dulu. Tidak, kayak bukannya berkesan bagaimana, cuma kayak informasinya kita itu yang tadi saya sebutkan ujian CA itu kan kita dapatnya dari jurusan. Kita yang pertama dapat informasi, jadi otomatis kita yang pertama daftar. Dan itu cuma berapa orang yang kemarin lulus berapa orang ya? Sekitar Sama Andi 9. sama tidak yang lulusnya. Yang lulus kalau tahu cuma 2 kayaknya kan di Tidak. Indonesia. CFD. Di bagian Bukan. CA. Yang ini mau jadi kita 10. Dan itu rata-rata Aceh semua. Terus Saya mau bilang ini kita ada program akan kedepannya Aceh itu akan bikin program kewirausahaan. oh iya, betul. Itu kita mau mensupport kegiatan-kegiatan kelompok wirausaha dari akuntansi, khususnya mahasiswa akuntansi. Gitu. Oke, karena memang kajurnya kita juga memang maunya menghidupkan suasana. Iya. Taman jurusan memang hidup ya Kak. Iya. Sehingga perlu adanya aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, salah satunya bentuknya kayak urusannya. Cuman saya mau tanya sama Kak Galin sebagai ketua Aceh, apakah ada kedepannya, artinya dari Aceh sendiri nih mau persiapkan untuk jadi kewirausahaan sebagai salah satu artinya dia menjadi pelopor. Nah, bagaimana Kak Galin? Kalau saya sendiri, kalau sendiri mungkin belum, karena saya lagi fokus skripsi. Apalagi angkatan 2017 tuh. Tapi untuk anggota sudah ada Nani. Nani itu mau bikin kegiatan kewirausahaan juga. Oh, berarti setidaknya anak Aceh ada kayak yang ikut. Selalu harus ada. Oke. Nah, Kak, dari Kia dulu. Saya mau tanya Kak. Kesannya sih pertama bukan kesan, artinya hal yang paling tidak mau terlupakan di Aceh apa? Banyak sih, ini dari segi apa dulu ini? Mungkin Kalau kayak apa? kalau pengalaman kayak ujian CFB, CA itu pasti kita ikut karena disupport sama Pak Din sekali tuh untuk ikut begitu Anak Aceh. Jadi itu sih kalau yang paling saya juga kemarin ikut jurnal internasional itu. Kalau untuk pengalaman dan kesan selama kegiatan-kegiatan kemarin banyak sekali. Itu kayak kalau dari Kia. Banyak. Kalau Kamala gimana? Dari saya itu seperti ujian CA karena bulan ini Bulan saya Maret. mau ujian sudah. Oh, mau ujian lagi Kak? Iya, ujian. Kalau boleh tahu kapan lagi itu Kak? Itu tiap bulan. Oh, tiap bulan. Oh. Kalau untuk bulan ini saya, bulan depan ada juga lagi dari akuntansi sini. Oh, oke. Itu kalau dari Kamala ya. Kalau dari Kanini? Kiki. Kok bukan itu? Kak Kiki. Sorry. Jadi Kak Kiki. Kesanku jadi tim Aceh. Apa ya? Karena saya belum terlalu lama juga kan di tim Aceh. Cuma kesan itu karena ikut
ikut kegiatan-kegiatan begini seru. Apalagi dengan teman-teman ini kan, jadi makin kompak lah. Oh, oke. Nah, Kak Galing, kan mungkin aja banyak teman-teman mungkin bertanya, kan rencana kan dorang kan ini Kamala kaki kan sudah mau diganti kan, masalahnya sudah selesai. Nah, salah satu S2 di sini. Oh, betul. Saatnya saya. Oke. Kalau misalnya kan itu mau fokus ke hal yang lain lagi. Apakah ada akan open recruitment ke depannya atau bagaimana supaya mungkin teman-teman yang mungkin berminat, artinya ada potensinya mungkin mau gabung atau bagaimana Kak Galing? Untuk sekarang kita fokusnya ke program baru. Soalnya kan kita mau tambah, kita bisa sebutkan itu kan kewirausahaan. Jadi kita cuma mau fokuskan dulu yang mau berwirausaha. Oke. Untuk jadi pelopor di Aceh begitu. Gabung dengan Nani dan apa. Oh. Tapi kalau untuk semua sistemnya kayaknya sudah masih mencukupi. Untuk semuanya masih bisa dihandle oleh anak Aceh. Oh, satu juga kita lagi mencari-cari editing video. Oh, editor. Satu. Oh, itu yang jadi mungkin ditunggu. Jadi buat sahabat-sahabat akuntan, jadi mungkin siap-siap saja lihat story IG-nya akuntan ya, supaya kalau memang cepat bisa gabung sama dengan kita. Ya. Oke. Terbatas. Ya, sangat terbatas. Karena jujur kalau mau dibilang hanya orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang berkompeten dan bisa kerja. Ya, itu mau kerja dan bisa gabung dengan kita. Oke. Sedikit saja Kak, saya pengen bagi cerita juga, karena memang saya juga gabung di Aceh ini, itu memang pas tahun kemarin kegiatan PKKM. Jadi memang kemarin itu dipanggil Pak Indra dokumentasi kegiatan. Nah, cuman Pak Indra lagi ada kegiatan pada waktu itu. Jadi selama Pak Indra nggak ada, saya handle. Karena dilihat Pak Din, saya selalu ada kegiatan, seterusnya dipanggil. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saya ada di setiap kegiatan dokumentasi, berarti saya juga anak Aceh di situ. Begitu. Oh, kalau gitu saya mau bertanya, apa kesan dan pesan? Oke. Kalau saya kalau cetakan dari yang pertama. Yang kau makan setiap kegiatan ya. Tidak, dari yang pertanyaan pertama tuh bagaimana gabungnya, yang pasti pesan-pesannya. Gantian kita bertanya. Baru kali ini di segmen kali ini bintang tamu tanya sama hostnya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kalau mau dibilang kan memang kurang lebih seperti itu ketika saya masuk. Dan kalau misalnya kesannya yang pasti banyak, hampir sama dengan kakak-kakak juga. Cuman hal yang paling berkesan di saya memang ketika kemarin memang sudah coba ikut ujian CFB sertifikasi. Nah, di sini salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, di mana baru pertama kali ikut juga dan bisa tahu bagaimana ternyata kita jurusan akuntansi sudah bisa melaksanakan atau melakukan ujian sertifikasi. Itu yang harus salah satu teman-teman harus tahu, dan itu memang yang saya sangat bangga jadi anak akuntansi. Dan kalau mau dibilang ya sama seperti kakak, jalan-jalan, liburan gratis sama-sama dengan dosen, dapat uang jajan, kadang uang saku. Jadi kalau mau dibilang lebih seru ikut PKKM daripada kuliah. Ya betul. Itu sih. Karena kalau setiap minggu pasti ada seterus uang saku, terjamin. Sampai saya waktu itu pernah bilang sama saya punya dosen, sama Pak Din, karena seringnya banyak kegiatan PKKM ini, jadi saya bilang saya punya piring di kos kotor gara-gara bukan saya pakai, karena gara-gara berdebu gara-gara tidak dipakai. Nah itu makanya seru sekali kalau misalnya banyak ada kegiatan PKKM, dan kita berharap juga semoga tahun ini juga kegiatan PKKM bisa berlanjut lagi kan supaya jurusan akuntansi juga semakin maju ke depannya. Itu yang kita harapkan, karena salah satu yang saya tahu bahwa memang kita jurusan akuntansi akan mau menuju ke akreditas internasional. Itu salah satu target dari ketua jurusan kita, Pak Din. Oke, mungkin itu kurang lebih cerita terkait bagaimana kehidupan anak Aceh. Nah, sekarang terakhir Kak, mungkin ada pesan atau motivasi atau mungkin hal-hal yang mau disampaikan ke anak Aceh yang sekarang sama mungkin yang akan datang yang kedepannya. Mungkin bisa diwakili Pak Ketua, Kak Galing. Kalau saya pesan-pesannya itu lebih lebih aktif lagi, lebih membuat banyak program-program untuk
akuntansi, lebih mendukung lagi akuntansi untuk mensukseskan agar mendapat akreditasi internasional. Oke. Sebenarnya seperti itu. Oke. Dan ya pesan untuk anak Aceh, jangan karena sudah nyaman di kegiatan melupakan kuliah, terutama proposal skripsi. Oke, siap. Mantap. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu saja cerita kita, sharing-sharing kita pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakakku yang sangat luar biasa dan kece. Ada Kak Kia, Kak Mala, Kak Kiki, dan Kak Galing. Terima kasih banyak Kak dalam sudah bisa hadir dalam podcast kami, yaitu Accounting Creative on Podcast, yang memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Saya berharap untuk sahabat akuntan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel kami. Semoga channel kami terus bermanfaat dan terus berkarya untuk teman-teman akuntansi ke depannya. See you next time, sampai jumpa dan goodbye. Bye.